Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ. Untuk pelajaran kali ini adalah pelajaran PDTO ya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai hand tools ya. Apa itu hand tool? Kita akan bahas nanti satu demi satu ya. Nah, ini ya. Sesuai dengan namanya, hand adalah perkakas, adalah alat perkakas yang penggunaan pengendalian tenaga dengan tangan manusia ya. Nah, mungkin kalian sudah sering ya untuk melihat ataupun menggunakan ya, akan tetapi mungkin belum tahu untuk penggunaannya yang tepat ya, kadang hanya sekilas seperti itu. Nah, karena dengan hand tool ini pekerjaan manusia sangat terbantu ya, diantaranya ketika seorang mekanik F1 sedang mengganti ban ya, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit ya, 1 menit 1 detik 188. Nah itu kan sangat cepat ya, seperti ini nih, kita lihat tayangannya ketika si mekanik mengganti ban ya, biasanya untuk pergantian lap. Nah itu kan ketika tidak dibantu dengan hand tool itu tidak mungkin ya bisa secepat dan seperti itu. Nah ini ada rekornya adalah 1,91 detik. Nah ini rekornya untuk penggantian ban pada FI ya. Jadi mustahil ya tanpa menggunakan hand tool manusia dapat melakukan rekor secepat itu. Makanya akan kita bahas sedikit mengenai hand tool ya, alat-alat. Jadi seperti obeng, seperti tang, martil ya, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita juga akan bahas mengenai power tool ya. Nah, ini di sini pembahasan mengenai hand tool untuk yang manual ya. Ketika penggantian ban, kalian menggunakan kunci pas ataupun kunci ring ya. Ada juga menggunakan soket, ada guna raket, ada juga menggunakan obeng, obeng plus, obeng min. Nah, itu adalah sebutan dari hand tool ya. Mungkin kalian sering menggunakan, akan tetapi untuk penggunaannya harus tepat ya. Nah, mungkin bisa contoh untuk penggantian ban itu kan juga bisa menggunakan kunci T ataupun dengan kunci shock ya. Tetapi itu penggunaannya nanti akan kita bahas lebih lanjut, yang tepatnya itu harusnya menggunakan apa gitu ya, untuk mengurangi resiko dari si alat tersebut dan part yang akan digunakan. Nah ini adalah beberapa contoh ya perkembangan ya. Ini dulu ketika manusia belum mengenal alat ya, nah mereka menggunakan alat untuk berburu itu dengan seadanya ya, adanya dengan tombak yang ujungnya diberikan mungkin batu ya, jadi ya seperti tombak yang saat ini ya. Nah ini contoh sederhana dari perkembangan ataupun alat ya, alat untuk berburu ya. Zaman purba dulu kan untuk bertahan hidup itu dengan berburu ya. Nah ini dicontohkan ataupun dianimasikan ketika orang purba ya memburu gajah ataupun mamut ya. Nah mereka dengan alat-alat yang sederhana ya, seperti itu ya bisa ya. Jadi alat itu sudah dari zaman-zaman pakai moyang udah berapa ribu tahun yang lalu ya. Akan tetapi dengan perkembangan yang semakin maju, alat itu berubah ya, dari mungkin dulu dengan batu, sekarang sudah dilapisin dengan besi, ataupun dengan sekarang mungkin senapan ya. Sudah, jadi perkembangan alat itu dari tahun ke tahun itu sangat cepat. Nah begitu juga
Ketiga, jadi fungsi alat itu adalah untuk mempermudah ya, mempermudah ataupun ya membantu supaya kegiatan manusia itu lebih mudah ya. Nah, kalau mungkin sih bisa ya menggunakan tangan untuk berburu dengan gajah ya, akan tetapi akan sangat sulit ya. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah alat. Nah, ini adalah contoh alat yang sudah modern ya. Jadi menggunakan semacam drone ya. Nah, ini tank ya. Ya perkembangannya tuh yang dulu masih primitif, sekarang satu demi satu sudah mulai modern ya. Bahkan sudah sangat modern. Nah, ini contohnya pesawat Hercules ya. Ini untuk membombardir ya. Jadi teknologi untuk saat ini dari alat itu sudah sangat maju dengan pesat ya. Mungkin zaman dahulu bisa untuk berperang itu bisa 1000 atau 2000 ataupun 2000 orang bahkan lebih ya. Tetapi dengan kecanggihan sekarang ya hanya butuh satu orang, bahkan untuk menyerang suatu negara itu dengan menggunakan drone saja sudah bisa ya. Nah, ini dianimasikan ketika berperang itu menggunakan alat hanya ya terlihat sepele ya untuk dilihat, tetapi daya rusaknya itu sangat besar. Nah, itu adalah alat ya. Jadi alat itu bisa positif, bisa negatif ya. Ketika alat itu digunakan untuk kebaikan seperti berburu tadi adalah berarti alat itu untuk kebaikan ya. Tapi sebaliknya di sini alat itu juga bisa digunakan sebagai kejahatan ya, seperti berperang dan sebagainya. Oleh karena itu alat itu adalah memiliki dua sisi baik dan sisi buruk, tergantung dari si penggunanya itu sendiri. Nah, ketika alat, nah kita ulang lagi ataupun kembali lagi mengenai hand tool ya. Nah, di bengkel-bengkel kan kalian mungkin sudah familiar, mungkin kalian pernah melihat, hanya mungkin belum tahu namanya dan bagaimana cara penggunanya. Nanti mungkin kita akan ada sedikit demo untuk penggunaan alat yang tepat, cara menggunakan yang baik dan benar agar si alat tersebut itu bekerja dengan baik, tidak merusak si komponen tersebut, dan umur dari alat tersebut juga semakin awet ya, karena penggunaannya yang tepat, terus penggunaannya yang tepat, dan alatnya untuk perawatannya pun harus diperhatikan ya. Nanti kita akan bahas untuk satu demi satu. Nah, ini untuk kunci ya. Nah, untuk kunci itu untuk perawatan paling mudah ya, kita harus memiliki toolbox ya. Jadi alat untuk merangkai ya, semuanya. Nah, ini berbagai macam-macam alat ya, ada kunci pas, ada kunci ring ya, ada kunci shock, di sini ada shock. Nah, ada kunci T, nanti peruntukannya tuh macam-macam ya. Nah, ada kunci Inggris ya. Nah, ini untuk baut-baut yang besar ya. Untuk baut 19, 20 ke atas tuh dia menggunakan universal. Jadi ketika baut ataupun kunci pas atau Inggris tidak bisa ya menggunakan ini. Nah, berikutnya adalah kunci busi. Nah, ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan kunci busi seperti ini ya. Selanjutnya adalah kunci L ya, yang sekarang sudah mungkin untuk motor-motor baru itu menggunakan baut-baut dengan kunci L. Ada juga kunci L yang model bintang ya, biasanya dipergunakan untuk rem untuk pembukaan kaliper. Ada juga obeng plus dan obeng min. Ada juga berbagai macam
tang ya, nanti akan kita bahas satu demi satu. Tang snap, tang kupas kabel, ada tang potong, juga ada tang kombinasi. Nah, ini juga adalah alat ataupun hand tool untuk membongkar CVT ya. Di sini ada tracker ya, tracker untuk melakukan pembukaan CVT baik di area roller ataupun di roller. Nah, nanti kita juga belajar untuk melakukan pengecekan ataupun dengan alat untuk digital tester, multi tester dan sebagainya. Nanti ada manual dan ada juga yang sudah digital. Nah, itu adalah beberapa hand tool ya. Nah, ini juga salah satu hand tool adalah untuk penambalan ban. Macam-macam penambalan ban itu sekarang ada yang tipe batu bles ya, ada juga tipe manual. Nah, nanti kalian akan belajar satu demi satu bagaimana mengoperasikan alat tersebut dengan baik dan benar supaya awet dalam perawatan pada alat dan komponen yang digunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dari Kulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.